Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Aduh, Pagi, Bapak tidak dengar Bapak. semua ini suaranya. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Ya, Bapak. ya semuanya sehat-sehat anak-anak semua. Ya, Sehat, pada hari Pak. ini ya terima kasih Bu Anak Dwi. Pada pagi hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita yaitu tentang pesawat. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini saya sampaikan supaya Pak Adi yang pimpin. Bisa Pak Adi? Siapa, Pak? Ya, Adi. Silakan. Bisa melihat kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Dari sini informasi apa yang anak-anak sekalian lihat dari sini? Sudah kelihatan kah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Bapak. Itu Ya. linknya, Bapak. Itu betul Adi. Itu sebuah Tinggi. linggis. Linggis ini kalau dari gambar ini dia tujuannya apa di sini? Bentuknya paku, Pak. Ya, betul. Jadi ini fungsi linggis ini untuk mencabut paku. Kalau kita mencabut paku dengan tangan sendiri, apakah bisa? Kesulitan, Pak. Sudah, Pak. Susah, Pak. Ya, sulit. Makanya tadi Bapak bilang di awal tadi bahwasanya pesawat sederhana itu sesuatu alat untuk mempermudah pekerjaan. Ini adalah salah satu contohnya. Berarti anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu pesawat sederhana dan apa salah satu contohnya ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang linggis yang tadi. Ini linggis dia ini termasuk di dalam pesawat sederhana yaitu tuas ya. Karena pesawat sederhana ini banyak anakku, ada nanti macam-macamnya. Tapi terkhusus sekarang kita akan mempelajari tentang tuas. Tujuan kita mempelajarinya yaitu yang pertama kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen yaitu berupa praktikum sederhana. Tujuannya yaitu supaya nanti anak-anakku sekalian bisa menjelaskan kegunaan tuas, bisa juga menganalisis keuntungannya, bisa juga menulis data hasil penyelidikan dari praktikum, dan mengomunikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti manfaatnya apa? Manfaatnya di sini apa? Ya, Heru? Ya, Bapak. Tuas ini untuk dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat tuas mungkin mengangkat beban yang tidak bisa kita angkat, Pak. Mungkin, Pak. Ada anakku yang bisa menambahkan? Mungkin untuk mempermudah pekerjaan kita, Bapak. Iya, seperti yang tadi Bapak bilang di awal. Nanti di pembelajaran kita ini kita akan melakukan praktikum, yaitu di waktu praktikum itu nanti Bapak akan melihat penilaian dari anak sekalian, baik dari sikapnya yaitu melalui disiplin, jujur, lalu keterampilan di sini anak-anakku sekalian di waktu melakukan praktikum, lalu pengetahuan. Di pengetahuan ini nanti anak-anak sekalian mengerjakan soal pilihan ganda. Di sini Bapak akan menunjukkan sebuah video. Apakah jelas videonya, anakku? Jelas. Ya.
Ya, anak-anak sekalian sudah memperhatikan videonya. Halo? Ya, Pak. Ya, dari video yang Bapak tadi putar atau tunjukkan, kira-kira hal apa yang bisa anak-anakku sekalian lihat? Apakah ada suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dikerjakan di situ? Iya, Pak. Ya, Memindahkan, Ibu Jelika. Ya, memindahkan memindahkan. kayu sehingga membuat macet jalan, Pak. Ya, memindahkan kayu. Memindahkan kayunya dengan sedikit orang atau banyak, anakku? Banyak orang. Iya, berarti sangat Sulit. sulit. Ada yang bisa menambahkan lagi? Apalagi yang bisa kita ambil dari video tadi? Eh, Merepotkan orang lain. Bisa jadi kendala bagi masyarakat, karena di sini kita lihat ada rame-rame yang sedang tidak bisa Kerja nggak melaksanakan bisa, aktivitas. iya. Iya, berarti untuk melaksanakannya supaya mudah, untuk melakukannya supaya mudah memindahkannya, atau supaya kita bisa diselesaikan dengan sedikit orang saja. Untuk itu, mari kita melakukan praktikum supaya kita mengetahui di manakah kegunaan daripada tuas yang tadi. Ya, anak-anak sekalian, ya, di sini Bapak Guru sudah membuat kelompok. Bisa dilihat nama-nama kelompoknya? bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Ya, Bapak. ya, nanti yang namanya urutan pertama itu merupakan ketua setiap kelompoknya. Nanti bisa ketuanya yang nanti di sini ketuanya yang bisa presentasi, bisa juga nanti anggota kelompoknya juga bisa. Tapi di setiap kelompok ketuanya nanti yang untuk mengorganisir setiap kelompoknya. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya. LKPD-nya ini Bapak akan bagikan. Sudah dapat semua kelompok? LKPD-nya satu-satu saja untuk per kelompok. Nah, supaya nanti dipresentasikan mewakili saja per kelompoknya. Sudah dapat semua LKPD-nya anakku? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tolong dibaca LKPD-nya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya? Belum, Bapak. Ya, di LKPD-nya itu, coba lihat ada di lembar kedua, di situ ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini Bapak sudah sediakan. Ini Bapak sediakan ada kit mekanika. Karena kebetulan ada di sekolah kita kit mekanika. Bisa dilihat di kit mekanikanya. Sudah terlihat semua? Bisa, Bapak. Sudah? Ya, nanti praktikumnya alat dan bahannya itu dirangkai seperti gambar yang ada di sini. Sudah? Ya, anakku bisa Bapak kasih waktu 3 menit untuk merangkainya. Jika ada kendala, bisa nanti bertanya untuk Bapak. Di mana supaya Bapak bantu kendalanya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah selesai dirangkai, coba anak-anakku sekalian lihat langkah-langkah dalam praktikumnya. Ada di situ langkah-langkahnya. Bisa dipahami langkah-langkahnya? Sudah dibaca? Ya, nanti kalau sudah membaca langkah-langkahnya, maka nanti anak-anakku sekalian diisikan tabel. Ada tabel di situ. Nanti tabelnya ini diisi karena dari gambar atau dari alat yang anak-anakku sekalian
nanti neraca Pegas. Ya, nanti nilai yang di neraca Pegas ini nanti anak-anakku sekalian bisa menuliskannya pada tabel yang ada, yaitu gaya kuasa. Sudah? Ya, Bapak kasih waktu 3 menit supaya bisa di tabel ini nanti anak-anakku, yaitu kalau dilihat dari tabelnya, anak sekalian lihat pada lengan beban terhadap titik tumpunya. Jadi dari gambar itu nanti lengan dan titik tumpunya yang berubah-ubah. Jelas semua? Ya, nanti lengan beban terhadap titik tumpunya ada jaraknya 25 cm, ada 20 cm, dan ada 15 cm. Ya. Ya, sudah dapat semua nilainya? Nilai pada neraca Pegasnya dengan berbeda-beda titik tumpu terhadap lengan bebannya? Ya, Pak. Ya, Heru, bagaimana? Sudah dapat nilainya? Apa Bapak? Nilai daripada neraca Pegasnya sudah dapat? Belum Pak, sebentar lagi Pak, masih diukur. Nah, Ya, tidak apa-apa. Ya, Adi, bagaimana? Baru dapat 2 Bapak, kurang yang terakhir yang 15 cm itu Bapak. Oh iya, lanjutkan. Tidak apa-apa. Ya, yang lain, Ibu Dini? Ya, Dini, bagaimana? Ya, Pak. Ya, Saya bagaimana hasilnya? Sudah selesai menghitung untuk lengan beban yang titik tumpunya itu 25 cm. Saya dapatkan daya kuasanya itu 2, Pak. Oh iya, Wah, lanjutkan untuk yang dengan yang lengan 15. bebannya, ya yang 20 itu 1,5 Newton, dan yang lengan bebannya 15, daya kuasanya 0,8, Pak. Jadi Iya, semakin kecil lengan iya bebannya, semakin nanti Dini, nanti dapat. presentasinya. Oh iya. Iya. Oke, Pak. Ah, Itu yang saya dapatkan, Pak, iya, datanya. Bapak hanya mengecek saja, mungkin ada kendala untuk mengumpulkan data dari praktikumnya saja, begitu Dini. Ya, bagaimana Heru? Sudah selesai yang untuk mengisi tabelnya? sudah Pak. Ya, kalau sudah selesai anak-anakku sekalian, maka lihat di selanjutnya di LKPD-nya ada di situ pertanyaan. Nah, sudah lihat anak-anakku? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Bapak. ya, pertanyaan ini nanti anak-anakku sekalian isi berdasarkan praktikum dan berdasarkan bahan ajar. Ini Bapak bagi bahan ajarnya. Sudah dapat semua? Sudah Bapak. Ya, bahan ajarnya dibaca baik-baik, baru dilihat pertanyaannya. Bahan ajarnya tidak terlalu banyak, hanya 3 lembar saja. Ya, sudah dibaca? Ya, sudah diisi anak-anakku? Nah, mungkin jawabannya ada di situ juga. Kalau memang masih rasa kurang lengkap, bisa mencari dari yang lain. Mungkin anak-anakku sekalian ada akses internet, ada HP, tidak apa-apa. Supaya nanti kelompok yang lain juga bisa menambah wawasan. Ya, Bapak kira semua kelompok sudah selesai. Kelompok 1 sudah, Heru, sudah kelompoknya? Sudah Pak. Ya, kelompok 2, Adi, sudah. Aduh, ini Sudah, kelompok 2 Bapak. ini. Oke. Sudah. Kelompok 3, Dini bagaimana kelompoknya? Ya, Pak. Ya, Sudah, Pak. karena Bapak lihat sudah pelangak-pelongok jadi, berarti sudah selesai itu. Nah, ya, itu hanya sedikit saja supaya jangan terlalu fokus dengan mengerjakan analisisnya. Ya, kelompok mana yang duluan untuk presentasi?
Tidak masalah, tidak harus kelompok 1 karena urutan 1 jadi dia jadi yang pertama, tidak harus. Yang 3 juga bisa. Atau malu-malu? Malu Bapak. Oh ya sudah, berarti Bapak saja yang unjuk kalau begitu. Mungkin malu-malu, apalagi ketua kelompoknya karena laki-laki, yang kelompok 1 dengan kelompok 2 mungkin. Ya, kelompok 2. Ayo, tadi sudah jawabannya sudah selesai. Iya Bapak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini ya Bapak. Iya, yang pertanyaan yang ada di tabelnya itu kan hasil dari praktikumnya, Adi. Oh iya Ya. Pak. Dari hasil praktikum kami Bapak, untuk lengan beban yang 25 cm, gaya kuasa yang kami peroleh adalah 2 Newton Bapak. Untuk Ya. yang titik Ya, tumpunya kelompok lain. Ya, tunggu Adi. Kelompok yang lain kelihatannya ini tidak memperhatikan ini. Ada yang colek-colek temannya ini. Kelompok yang lain perhatikan, nanti kelompoknya juga presentasi. Ya, lanjut Adi. kemudian untuk lengan beban. Pertanyaan analisisnya sudah selesai didiskusikan. Oh iya Bapak, diskusi kelompok kami. Ya, tunggu Adi. Ini kelompok 1 ini kelihatannya tidak memperhatikan ini. Masih sibuk dengan pekerjaannya. Kelompok 1 perhatikan yang temannya yang presentasi. Ya, lanjut tadi. Iya, Iya, Pak. Bapak. Iya Bapak. Pada jarak berapakah gaya kuasa yang efektif atau sedikit gaya digunakan? Dari hasil eksperimen tadi Bapak, pada jarak 15 cm Bapak. Oh, ya. Yang terakhir. Yang terakhir, sebutkan minimal 3 jenis pengungkit yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang sudah kami diskusikan dengan kelompok Bapak, kelompok 2, jenis pengungkit yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama pinset Bapak, Ya. kemudian yang kedua gunting, Ya. yang ketiga linggis tadi Bapak. Oh, terima kasih. Sama-sama Bapak. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena sudah menyelesaikan daripada untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, kira-kira dari kelompok 2 kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari tadi kan ada orientasi, kelompok 2 sudah memperhatikan dengan kelompok yang lain juga. Kesimpulan dari praktikumnya dengan orientasi yang tadi dilihat, berarti kira-kira bagaimana? Iya Bapak, Kesimpulannya berdasarkan bagaimana? dari tadi praktikum Bapak dan juga apa yang sudah ditayangkan Bapak, kesimpulan yang dapat kami tarik Bapak bahwa ternyata pesawat sederhana tuas ini dapat sangat membantu sekali Bapak untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk memindahkan beban yang berat apabila dibawa dengan tangan kita secara langsung gitu Bapak. Oh iya, Mungkin oke. teman-teman yang bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Itulah kesimpulan dari kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Apakah hasil daripada pengumpulan datanya sama dengan kelompok 2 atau ada yang berbeda? Ya, silakan ke depan. Sama Bapak, untuk kelompok Ya, sama. 1 hasilnya sama dengan kelompok Ya, di karena mungkin alatnya juga sama, bebannya juga sama. Mungkin di pertanyaan analisisnya yang berbeda. Kira-kira yang berbeda di mana? analisis Karena mungkin kan didiskusikan kan berbeda orang, tidak mungkin sama. paling di contoh yang nomor 5 itu Bapak, contoh dari pengungkit, Oh ya, ada ya. tambahan, Apa lagi? ada pemecah biji, ada gunting, gunting udah ada ya Pak, ada pemecah biji Iya, Pak. ya. Oke, baru kira-kira kesimpulan dari diskusinya dengan pertanyaan yang Bapak kasih di LKPD, kira-kira kesimpulan dari kelompok 3 bagaimana? Kelompok berapa Bapak? Kelompok 1, ya maaf, kelompok 1 masuk Bapak. Kelompok 1 kesimpulannya hampir sama Bapak. Kalau kita menggunakan tuas untuk mempermudah memindah barang seperti itu, berarti nanti kita akan memperbesar lengan kuasa Bapak. Ya, terima kasih.
Ya. Terima kasih dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu dari kelompok 1 sudah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusi praktikumnya. Ya, kelompok 3. Bagaimana Dini? Ketua kelompok? Ya, Bapak. Ya, Sama hasilnya kesimpulannya itu semakin dekat atau semakin pendek apa ya lengan bebannya titik tumpunya, maka nanti gayanya itu akan semakin kecil. Jadi yang kita energi yang kita keluarkan semakin kecil jika titik tumpunya semakin pendek. Nantinya seperti itu. ya. Lalu dari pertanyaan analisisnya, kira-kira adakah yang berbeda dari kelompok 1 dengan kelompok 2? Mungkin bisa Mungkin di yang kelima diutarakan apa Pak. perbedaannya? Ya, yang kelima bagaimana? Ya, mungkin alat-alatnya saja Pak, berbagai macam, itu bisa membuka botol itu kan ya Pak ya. Terus ada staples, itu salah satu dari jenis tuas Pak. Ya, Ada mungkin Pak. berarti dari orientasi, ya silakan duduk Dini. Ya, berarti dari orientasi tadi, dari video tadi yang kita lihat, berarti tuas ini kira-kira bagaimana? Cocok atau tidak untuk digunakan? Cocok, Pak. Ya, kenapa cocok? Ya, Heru bagaimana? Kenapa cocok digunakan dari hasil praktikumnya? Tadi teman yang lain mengatakan cocok untuk digunakan karena bisa membantu. Iya, karena bisa memperkecil apa ya Pak, gaya yang kita gunakan Pak. Ya, betul sekali. Berarti kesimpulan dari praktikum kita ini, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ada yang bisa? Salah satu orang. Ibu Maria mungkin bisa? Maria bisa? Atau ada yang lain yang mungkin? Ya, Ria bisa. Maaf Pak, Maria belum bisa. Tadi Maria keluar masih belum. Jadi Oh, dia lagi permisi ke kamar mandi. Ya, tidak apa-apa. Ya, mungkin Ria bisa? maaf Pak, tadi saya nggak dengarkan. Saya diganggu sama teman sebelumnya. Aduh. Ya, Dwi, bagaimana? Apa bisa menyimpulkan daripada hasil praktikum dari keseluruhan ini? Ya, Pak. Saya coba, Pak, menyimpulkan. Jadi, menurut saya kesimpulannya tuas itu dapat mempermudah kita dalam memindahkan suatu benda. Nah, semakin dekat titik tumpu, maka akan semakin kecil gaya untuk memindahkan suatu benda. Begitu, Pak, kesimpulan saya. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu sama Dwi. Karena kesimpulan dari keseluruhan praktikum dan pembelajaran kita, yaitu seperti tadi yang Dwi katakan. Lalu berarti dari orientasi itu dapat kita simpulkan sebenarnya bahwasanya tuas itu dapat digunakan. Iya, yaitu berarti untuk ide atau gagasan solusinya yaitu seperti Dwi tadi, berarti dengan menggunakan menggunakan kayu atau sejenisnya yaitu berupa tuas dapat mengungkit yang semakin dekat titik tumpu, maka gaya yang diberikan akan semakin kecil. Bapak anakku sekalian, lihat ke sini. Bisa dilihat ke sini? Ya, contohnya seperti ini. Ada yang melihat di sini ada sebuah tuas? Ada Pak. Ya, nah nanti ya ada. Apakah ada batu kecil yang di bawah sebuah kayu ini? Iya Pak. Ya, itulah salah satu contohnya dari titik tumpu. Lalu bebannya batu besar ini. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu bahwasanya tuas itu dapat digunakan memindahkan atau mengguling sebuah benda. Ya. Itulah solusi daripada orientasi masalah yang tadi Bapak kasih tahu di awal pembelajaran kita. Lalu kira-kira bagaimana? Apakah anak-anakku sekalian tertarik dengan praktikumnya? Ada alatnya? Mungkin anak-anakku sekalian baru melihat. Senang Pak, bisa nyoba langsung. Iya, bisa langsung tanpa kita harus membayangkan.
Oh, ini tuas bagaimana? Ini nanti digunakan bagaimana? Iya. Lalu yang berikutnya yaitu karena sudah selesai dan anak-anakku sekalian juga sudah membaca daripada hangout-nya. Lalu tadi di penilaian Bapak tadi sudah menilai di waktu melakukan praktikum, bagaimana anak sekalian melakukan praktikum. Lalu bagaimana tadi anak sekalian menggunakan alatnya. Lalu sekarang anak-anakku sekalian, karena kita sudah mau di akhir pembelajaran kita, maka Bapak akan membagikan berupa soal. Sejauh mana anak-anakku sekalian sudah memahami dan sudah membaca daripada bahan ajar yang Bapak kasih. Di sini ada soal. Ini Bapak ada bagikan kertas, nanti bisa dijawab di situ. Di sini ada soalnya, soal pengetahuan. Bisa dilihat anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Ya, Wah, Pak. ya, silakan dikerjakan. Soalnya ada 5. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit saja, supaya cepat. Nanti kalau Bapak kasih waktu lama, nanti ada yang main-main atau ada nanti yang buat gaya putar kiri kanan juga. Ya, sudah selesai? Ya, silakan kumpul. Ya, satu-satu. Tidak usah berebutan. Langsung maju saja. Oke. Ya, terima kasih. Karena pembelajaran kita sudah selesai 1 hari ini, maka pembelajaran yang akan berikutnya Bapak akan kasih tahu yaitu tentang roda berporos. Masih tetap tentang pesawat sederhana. Nanti anak-anakku sekalian coba cari tahu apa itu roda berporos supaya jangan seperti awal tadi. Bapak tanya apa itu pesawat sederhana. Ada yang bingung. Jadi anak sekalian setiap mau masuk itu materinya anak-anak sekalian cari tahu dulu supaya ada kesiapan. Ya, anak-anak sekalian. Baik, Ya. Pak. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Yang memimpin doa Bapak sendiri. Ya, mari kita berdoa untuk penutupan materi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Terima kasih. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Terima Bapak. kasih, Pak. Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu. Observernya tadi siapa? Bu Nur Iya, Pak. dan juga Bu Novi. Sama Bu Nur. Oke. Pak Yos. Ya, Ibu. Iya. Pak Yos, semuanya sebenarnya sudah baik sesuai sama sintaknya gitu. Itu aja doh dari Novi, saya semuanya aman. Iya. Bu Nur Amanah mungkin Ya, ada tambahannya? ya untuk Pak Yos sudah sangat baik ya untuk teaching-nya sudah sesuai dengan ya mungkin itu saja Pak, yang lainnya sudah baik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yos. Ya, Ibu, terima kasih juga atas masukannya dengan Ibu Novi juga. Selamat ya Pak Yos ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Pak, perasaannya Pak. Keringat dingin, Pak. Belum ujian Pak. Jangan gemeter dulu Pak. Karena belum pernah, Pak, untuk pembelajaran via Zoom, Pak. Baru pertama sekali, Pak. Oh, iya. Iya. Ya Pak, tapi dari tampilan Bapak tadi cukup ini ya, cukup enjoy ya Pak ya, cukup bisa menikmati proses pembelajaran. Tapi menurut saya bicara terlalu cepat, Pak. Itu saja, Pak. Ya. Karena deg-degan itu, Pak. Mungkin karena tidak terbiasa, ini, Pak. Ya. Pak Yos kayaknya khawatir waktunya terlalu lama ya. Iya juga, Pak. Mungkin nanti disiapkan Bapak Ibu ya pakai kalau di kelas ya misalnya jam dinding itu diletakkan di dinding sebelah yang berhadapan dengan Bapak.